Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini penulis mau mematahkan mitos ya. Karena ada orang yang ngomong, oh kalau motornya lemah itu karena ya komponennya lemah. Tapi ya sekarang sudah banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sebelumnya ada orang ngomong, oh Yamaha itu ringkih, motor Honda itu kuat. Mesin loh ya, kita ngomong mesin, bukan rangka, bukan lain-lain. Tapi ya itu terbukti enggak bener ya. Coba lihat grup-grupnya PCX 160, Vario 160, ADV 160. Coba lihat juga grupnya Beat Street. Sorry, kok Beat Street? Ya Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Stylo lah. Yang mengeluh hampir oli kok banyak. Mungkin ada yang ngomong, ya Honda itu sama juga, buruk juga. Yang kuat itu Suzuki. Tapi coba deh lihat ke grupnya Suzuki. Motor barunya Suzuki, kalau motor matic ada Suzuki Next 2 dan Suzuki Address. Ada tuh yang kena masalah di mesin ya. Biasanya kompresi bocor. Yang GSX rasanya juga ada yang hampir oli. Entah kalau Kawasaki, tapi ya rasanya mestinya juga ada juga yang mengeluh seperti itu. Cuma penulis nggak join grup Kawasaki sih. Tapi penulis yakin ada juga. Nah, yang seperti itu menunjukkan bahwa sekuat apapun mesin itu nggak akan kuat melawan oli yang buruk. Mungkin ada ya trik pabrikan untuk, oh sekarang mesinnya lebih kuat. Sekarang ada oil squirter membantu pelumasan pada piston, membuat pistonnya jadi lebih dingin. Di PCX 160, Vario 160, ADV 160, Stylo 160. Tapi ya kok banyak yang kasus vampir oli. Hugh Lewison juga. Hugh Lewison itu adalah awal dari vampir oli ya. Yang di Yamaha ada mirror like finish di bagian silindernya. Katanya bisa tahan vampir oli. Tapi ya lihat ada motor berasap ya di postingan tadi, ada postingan Facebook NMAX Turbo. Ya kelihatannya ya model baru lah, NMAX terbaru itu sudah berasap. Baru berapa bulan sih NMAX Turbo itu keluar, kok sudah ada yang berasap. Katanya mirror like finish kuat ya, tapi ya ternyata nggak kuat juga. Yang kena view dilution di grupnya Aerox, di grupnya Lexi 155 ya, yang mesinnya sudah baru, ya juga banyak. Yang jelas sudah banyak lah contoh ya, kendaraan-kendaraan baru itu lemah ya, cepat rusak, cepat aus. Nggak peduli konstruksinya bagaimanapun, nggak peduli materialnya macam apapun, podo gak kuat kak. Bukan karena materialnya yang kurang bagus ya terutama, tapi karena olinya yang jadi jauh lebih buruk. Entah mengapa ya, industri oli lokal, pakar oli lokal, ahli-ahli lokal itu masih nggak mendeteksi adanya masalah ini. Padahal kualitas oli sudah turun termasuk cukup lama. Tapi kok seakan-akan berpendapat bahwa wah semua merek itu sama saja, yang penting API-nya ini kekentalannya sesuai rekomendasi pabrikan.
pasti bagus. Padahal beberapa merek ada yang kualitasnya jelas turun. Merek yang sama kualitas bisa turun. Merek yang sama ya, jenisnya sama, bahkan kadang kemasannya sama, yang beda cuma labelnya berubah sedikit gitu. Padahal sudah terjadi kualitas oli makin turun. Tapi yang pakar-pakar itu kok ngomong semua oli sama saja. Pakar-pakar itu kok ngomong ya olinya bagus, pasti ada API-nya ini, API-nya nih. Padahal dari pemakai itu tahu ya, oli itu jadi lebih buruk kualitasnya. Kenapa kok orang-orang nggak ngerti? Kenapa kok kenapa kok pakar-pakar itu nggak ngerti kualitas oli sekarang itu buruk? Dan buruknya itu terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Memang sih, kalau kita cermati caranya para ahli-ahli itu menguji oli, mustahil mereka bisa tahu penurunan kualitas oli, karena yang turun itu hanya bagian cairannya. Dari aditifnya tetap ya, tetap. Jadi kayak oli mobil super ya tetap aditifnya oke. Oli Arnok ya tetap aditifnya oke. Oli Silkolene, oli pemanis lain total, oli Bardahel. Oh, kalau Bardahel sama aditifnya juga ikutan turun ya. Tapi ada beberapa oli yang kualitas aditifnya masih tetap, walau cairannya kualitasnya turun. Sayangnya ya, kualitas cairan oli itu jarang diujikan. Yang diujikan itu seringnya ya cuma bagian aditifnya apa saja, TBN-nya, kinematic viscosity, sesuatu yang ya nggak bisa menunjukkan kualitas olinya dari sisi cairannya. Ada 3 sifat oli yang harus dipenuhi ya agar cairan oli tersebut bisa dianggap baik. Dan ini bukan semua sifat oli ya, karena ada lagi misalnya sifat kompatibilitas, sifat pelarutan dan lain-lain. Tapi kita fokus ke 3 saja, yaitu adalah daya tahan terhadap panas. Yang pertama adalah tidak cepat jadi hitam ketika dipanasi. Yang kedua adalah tidak menguap, tidak cepat habis ketika dipanasi. Yang ketiga adalah ketika dipakai terkena shear, terkena kocokan macam-macam, kekentalannya tetap stabil, baik kekentalan permanen maupun kekentalan sementara. Karena ketika oli dipakai itu secara sementara dia bisa turun kekentalannya, bisa makin encer. Dan ketika oli kena RPM tinggi, dia juga bisa rusak sehingga kekentalan akan turun secara permanen. Nah, oli yang baik itu dia tidak akan cepat jadi encer, tidak akan makin hari akan makin encer. Jadi harusnya kekentalannya tetap konstan. Oli yang sangat baik ya nggak berubah kekentalannya. Itu sifat dari cairannya. Nah, sekarang ini ada tumbuk-tumbuk ya. Yang satu olinya cepat jadi encer. Dari sisi bahan itu cepat jadi encer. Yang kedua adalah rekomendasi kekentalan olinya juga terlalu encer. Jadi selain olinya itu mudah sekali jadi encer, mudah sekali turun kekentalannya ketika dipakai atau ya di hari berikutnya, juga rekomendasi olinya sering terlalu encer. Entah mengapa sampai sekarang ada orang yang berpendapat kalau pakai oli kental itu bisa merusak mesin. Padahal yang namanya kental itu macam-macam. Kental itu sangat relatif. Untuk yang daerah dingin bakal merasakan kental. Tapi bisa saja oli yang sama akan terasa encer di daerah panas. Yang
jadi masalah adalah ketika orang itu tidak tidak mengukur kasar halus mesin ya, karena sepertinya orang sudah kebal ya, atau sulit mengetahui bedanya suara mesin halus dan kasar, terutama mereka-mereka yang nggak pernah jalan kencang. Mereka yang jalannya cuma ya sekitar 20-30 km per jam akan sulit ya untuk tahu gimana sih suara mesin yang kasar itu. Ya untuk mereka juga sih jarang ya mengalami masalah mesin karena ya nggak pakai kencang. Tapi untuk mereka yang jalannya di atas kecepatan 60 ya, itu bakal bisa merasakan, oh ternyata oli ini nggak tahan ya kalau dipakai kencang. Oh oli ini cepat sekali bikin suara mesin kasar gitu ya. Ini tentu untuk mereka yang sudah pernah merasakan gimana sih rasanya oli yang baik. Kalau nggak pernah ya bisa jadi seumur hidup menganggap oh normal suara kayak gini, padahal ya bisa aja nggak normal. Bisa aja suara mesin jauh lebih halus dari yang selama ini dia tahu. Balik lagi, problem utama itu adalah kualitas oli yang turun. Jadi kalau ada masalah macam-macam itu ya bolehlah nyalakan part mesin, tapi komponen paling utama dari keawetan mesin itu tetap oli mesin. Kita harus mengakui bahwa kualitas oli sekarang itu turun drastis. Harus mengakui bahwa oli sekarang sudah tidak sebaik dulu. Harus mengakui bahwa oli full sintetik itu tidak sesuai dengan klaimnya. Secara kemampuan sudah di bawah standar, sudah tidak sama dengan dulu lagi. Jadi ya lagi-lagi semua itu tergantung dari kewaspadaan kita. Kita nggak bisa lagi ngikutin omongannya pakar gitu loh ya. Oh ini bagus, oh ini sip gitu ya. Kita harus coba sendiri. Bahkan ya kalau misal oli rekomendasi penulis itu gak enak kasar, jangan ragu-ragu di train diganti. Penulis sendiri kan sudah kasih acuan lah. Kalau ganti oli itu pakai apa acuannya. Kalau misal oli rekomendasi penulis ternyata wah ternyata gini, jangan ragu. Karena ya bisa aja olinya kena palsu, bisa aja olinya kualitas mendadak turun drastis. Ya seperti sudah sudah terbukti akhir-akhir ini. Jangankan yang diuji lewat lewat pakai motor, diuji dikendarai. Dari uji panggang oli sudah kelihatan jelas. Sama-sama Mesran SA40 ya. Yang satunya cepat jadi hitam, yang satunya bisa tahan lebih lama. Nah itu kan aneh ya. Karena selama ini kalau oli sifatnya sama persis, itu pasti sama karakternya ketika dipanasi. Nah itu kok bisa beda. Contoh yang penulis pernah coba beda merek, sifatnya bisa sama persis ketika dipanasi itu adalah oli Bus dan Cinexo. Merek beda. Ternyata setelah ditelusuri, oh pabriknya sama-sama opo mbuh lali, tapi pabriknya sama. Ketika dipanasi sifatnya sama persis. Nah oli Pertamina sebelumnya penulis juga sudah uji. Oli Pertamina ya dulu penulis pernah berpendapat oh bahannya sama ya. Pertama penulis nyoba oli Pertamina ya antara Mesran dan Meditran S itu ono tulisannya di spesifikasinya ya, power point-nya minus 9 derajat Celcius. Mesran Super, Mesran S
Meteran SAE 40, Meteran B 40, Meditran S SAE 40. Itu semuanya ballpointnya min 9 derajat Celcius. Juga oli Roret ya, terakhir juga penulis Roret 140. Itu apa? Dari sisi warnanya kayak gitu. Nah, dari sisi PowerPoint kayak gitu. Nah, tapi ya ketika penulis coba uji pemanasan Meditran S SAE 40, beda ternyata. Sama-sama SAE 40. Sama-sama apa jenenge? Oli dengan PowerPointnya min 9 derajat. Kalau dari teori sama, tapi ternyata beda. Nggak sama. Olinya yang Meditran S jauh lebih cepat rusak. Jadi dulu mungkin penulis pernah kasih rekomendasi, oh Meditran S sama-sama SAE 40, tapi setelah melakukan panggang oli ternyata beda. Jadi ya kita ini kalau soal oli ya jadi harus waspada. Ganti oli nggak bisa pakai satuan kilometer. Dari sisi kualitas juga kita nggak bisa ngomong, oh satu pabrikan kualitasnya kayak gitu, nggak bisa, karena ternyata beda ya, ada bukti beda. Apalagi kemudian pabriknya sudah beda, merek sama persis ya, kemasan sama persis, tapi tulisan pabriknya beda, kualitas juga beda. Seperti sebelumnya, nggak cuma contoh oli Total saja ya, yang jadi buatan lokal, juga ada apa oli Yamaluk XP. Sebelumnya penulis rekomendasi oli Yamaluk XP karena buatan Baria Tradingco. Tapi ternyata oli Yamaluk XP sudah bukan buatan Baria Tradingco lagi. Sekarang sudah buatannya apa ya? Eneos kalau nggak salah ya. Nippon Oil, sorry, bukan Eneos ya, Nippon Oil. Dan ternyata bener ya, ada yang komentar sekarang kualitas olinya sudah nggak sebaik dulu lagi setelah buatannya Nippon Oil itu. Jadi mendadak berubah. Jadi kita harus berhati-hati. Oli rekomendasi itu juga bisa aja turun kualitasnya. Jadi kita nggak pernah bisa mengandalkan hanya dari merek saja. Kita tetap harus berhati-hati, harus tetap memperhatikan iya, bagaimana sih rasanya olinya ketika dicoba di kendaraan. Ya wes lah, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.